مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا Alhamdulillah Al-Aziz Al-Alim Al-Hakim Al-Karim Wallahu bihamdi wa qabil thawr Syahid qabil thawr La ilaha illa huwa ilayhi al-masir Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Aqwamana bil Islam wa amana alayna bil iman wa hadana ila at-tamassuki bil umar bil wusta wal hamdu lillah wa dhalika bi ittiba'i al-Qur'an al-Karim والاهتداء بسنة الرسول العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وآله وشرف وكرم في كل حي أبدا عدد نعم الله ورضوانه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة أما بعد جماعة dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur, yang pada kiranya rahmat Allah akan senantiasa tercurah kepada kita. Dan kita juga berharap agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cinta yang teramat dalam dan tulus, sehingga kecintaan itu mengantarkan kita bersama dengan Rasulullah di akhirat dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikatul ibadah, esensi dari ibadah, bahwa ibadah itu secara definitif dalam ilmu akidah itu disebut dengan al-isyanu bi aqsal ghayatil khudu' ma'a i'tiqadi rububiyyatil mawdu'i lahu aw syai'in min khasaisiha kastiqlali bil af'i wa dhurr. Ibadah itu adalah melakukan sebuah bentuk aktivitas, baik itu persembahan maupun permohonan, yang merupakan puncak dari ketundukan. Di samping itu ada keyakinan bahwasanya sesuatu yang ditunduki itu memiliki sifat ketuhanan atau memiliki salah satu dari karakteristik ketuhanan, seperti istiqlal bin naf'i wa dhurr, kemandirian dalam memberikan manfaat maupun memberikan mudarat. Jadi kalau hanya sekedar bentuk aktivitasnya saja tanpa ada keyakinan demikian, maka tidak terkategori sebagai sebuah bentuk ibadah. Seperti sujudnya malaikat kepada Adam, sujudnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, begitu juga dengan saudara-saudaranya dan ibunya, itu tidak terkategori ibadah, karena memang tidak diyakini bahwasanya sosok yang menjadi objek pemberian persembahan itu memiliki sifat ketuhanan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan sujud kepada orang lain dalam bentuk pemberian penghormatan itu disyariatkan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Hanya saja pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dilarang. Larangan itu bersifat haram, sebuah perbuatan dosa, bukan terkategori perbuatan syirik. Karena kalau seandainya hanya dengan sujud saja seseorang sudah terkategori sebagai bentuk ibadah, tidak akan mungkin hal itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu sekalipun dalam syariat Nabi manapun. Tapi nyatanya di dalam Al-Qur'an kita menemukan fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi Yakub beserta dengan anak-anaknya dan juga istrinya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Wala yarallahu li'ibadihi al-kufr. Allah tidak akan pernah ridho kalau seandainya kampanye itu merupakan kekufuran. Artinya adalah bahwa kekufuran itu adalah sesuatu yang ditentang dalam dakwah para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau itu adalah sesuatu yang ditentang, maka tidak akan mungkin ada terjadi khilafiyah antara syariat satu nabi dengan nabi yang lainnya. Mereka bersepakat pula memiliki satu kesatuan dalam misi dakwahnya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka sujud saja tidak terkategori sebagai bentuk ibadah. Namun di zaman kita, di zaman Rasulullah Muhammad SAW, hanya dengan sujud saja tanpa diyakini dengan bahwa yang disujudi itu memiliki sifat ketuhanan, maka sudah terlarang, sudah berdosa, diharamkan. Nah, satu aktivitas sujudnya saja tanpa ada keyakinan. Tapi kalau dibarengi dengan keyakinan bahwa sesuatu yang disujudi itu memiliki sifat ketuhanan, maka barulah terkategori seseorang itu sudah melakukan perbuatan syirik karena sudah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kemudian dilanjutkan dalam pembahasan kitab ini bahwasanya kita melihat sebahagian orang itu yatajasaru ala takfiril muslimin, terlalu berani mengkafirkan kaum muslimin. Karena sebab apa? Belum duduk mendefinisikan makna ibadah itu. Sehingga orang yang berdiri menyambut orang lain, orang yang mencium tangan ulama, tangan kiai, tangan ustaz, atau hormat bendera, itu dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Kenapa dengan mudah dia mengatakan seperti itu? Karena memang dia tidak memahami makna ibadah secara akidah itu seperti apa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ada satu kaidah itu yang dipakai mereka, kullu ibadatin li ghairillah syirkun. Setiap ibadah selain kepada Allah maka itu adalah sebuah perbuatan syirik. Kaidahnya benar, tapi cara penerapannya itu yang sering keliru. Karena apa? Ya didefinisikan terlebih dahulu ibadah itu seperti apa. Kalau hanya sebagai bentuk aktivitas perbuatan saja tanpa dibarengi sebuah keyakinan, itu tidak terkategori sebagai bentuk ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya seperti ungkapan tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidahnya benar, cuma penerapannya itu harus disesuaikan. Sebab apa? Islam menekankan kita untuk saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang namanya saling tolong-menolong berarti ada yang menolong dan ada yang minta tolong. Oleh sebab itu disyariatkan kita saling tolong-menolong. Bahkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, di saat matahari itu mendekat dengan kepala kita, yang kita meyakini bahwasanya itu adalah yaumul akhir, hari pembalasan. Kita baca ayatnya setiap hari berkali-kali, Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik hari pembalasan. Kenapa ini bahas hari pembalasan? Karena ketika di dunia ini sering sekali kita merasa memiliki. Mentang-mentang kita duduk sebagai seorang hakim, kita merasa memiliki hukum. Mentang-mentang kita duduk di bangku kekuasaan, kita seolah memiliki segala-galanya. Kita bisa mengendalikan nafsu orang lain. Tapi ketika di akhirat nanti, perasaan seperti itu tidak akan lagi muncul. Justru mereka akan dicekam dengan rasa takut, penyesalan yang sudah mereka alami karena perbuatan mereka di masa lampau ketika berada di dunia. Maliki yaumiddin. Semuanya maklum, semuanya mengetahui bahwa Allah memiliki hari pembalasan itu. Baik orang yang beriman maupun orang yang kafir, orang yang ahli taat maupun orang yang ahli maksiat. Harusnya mintanya ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hijab sudah tidak lagi ada di hari kiamat? Bukankah orang bisa langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di padang mahsyar? Tapi satu riwayat sahih menjelaskan bagaimana orang-orang yang dicekam merasa takut di padang mahsyar itu, mereka bukan mendatangi Allah, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendatangi para nabi dan para rasul, satu persatu dimintai pertolongan yang disebut dengan syafaat. Sampai pada akhirnya mereka menemui Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah memberikan syafaat kepada orang-orang. Kenapa tidak langsung minta saja kepada Allah? Berarti orang-orang pada masyarakat pada berbuat syirik semua.
meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan kaidah besar bahwa tidak boleh meminta hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yang harus kita pahami adalah mana letak hakikat dan mana letak asbab. Tapi insya Allah kita akan kaji itu pada pertemuan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihi wasilah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah oleh kalian media menuju Allah Subhanahu wa taala, wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka selalu anti takwil, tapi ayat ini justru mereka takwil karena tidak sesuai dengan selera mereka. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasilah di dalam ayat ini ya amal soleh. Karena mereka menolak wasilah dengan perantaraan orang lain. Yang mereka terima itu adalah wasilah hanya dengan amal soleh. Jadi sebahagian saudara-saudara kita ini menganggap bahwa wasilah yang dibolehkan dalam syariat itu adalah wasilah kepada asma-Nya Allah. Misalnya kita memohon kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, menyebut ya Rahman dan ya Rahim itu adalah wasilah dengan asma-Nya Allah. Kemudian yang kedua, menurut mereka yang dibolehkan syariat itu wasilah dengan amal soleh. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dikatakan 3 orang pemuda yang terkurung di dalam sebuah gua. Masing-masing berdoa dengan wasilah amal solehnya, ya Allah, aku sudah berbakti kepada kedua orang tuaku. Dengan perbuatan itu maka bukakanlah pintu gua ini. Yang satu lagi, ya Allah, aku sudah bersedekah macam-macam itu. Terakhir terbukalah pintu gua. Berdasarkan riwayat ini mereka menganggap bahwa boleh berwasilah dengan amal soleh. Kemudian berwasilah dengan orang yang masih hidup juga boleh menurut mereka. Seperti seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah Muhammad SAW, dia meminta Rasulullah mendoakannya, tapi Rasulullah justru mengajarkan dia doa untuk berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafsirkan hadis ini bahwasanya itu hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Tapi kita akan koreksi dan kita akan telusuri. Karena sering sekali terjadinya perbedaan pendapat itu karena hadisnya satu, dalilnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Harusnya kedewasaan dalam menghadapi perbedaan pendapat itu muncul, bukan justru memaksakan pendapat sendiri. Contoh sederhana, satu hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa." Tidak boleh tushaddu rihal itu artinya mengencangkan pelana kuda atau pelana unta. Orang kalau sudah mengencangkan pelana unta itu berarti mau melakukan perjalanan jauh. Jadi kita terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia ini, tidak boleh mempersulit diri untuk melakukan perjalanan kecuali hanya kepada 3 masjid. Ya, saya hanya membaca teksnya saja, nanti bisa di browsing. Kecuali hanya kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Dari hadis ini kita lihat ini bagaimana orang yang kalau tendensius dia memakai dalilnya sesuai selera. Beda dengan orang yang tidak tendensius itu. Kalau ulama cenderungnya tidak tendensius itu biasanya. Tidak boleh mempersulit diri untuk melakukan sebuah perjalanan kecuali hanya menuju kepada 3 masjid. Ini teksnya begitu nih. Pertanyaan saya, di mana letak kalimat ziarah kubur di situ? Tidak ada. Tapi mereka menggunakan hadis ini untuk melarang orang melakukan perjalanan jauh hanya sekedar untuk ziarah kubur. Makanya mereka melarang orang sengaja berziarah kubur ke makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Termasuklah Syekh Nasiruddin Al-Albani yang melarang itu.
dengan menggunakan hadis ini. Kalau mau menggunakan keumuman redaksi bahasa di dalam hadis ini, maka kalau kita mau fair, jangan hanya ziarah kuburnya saja yang dilarang. Tidak boleh mudik keluar kota atau keluar provinsi. Tidak boleh studi ke luar negeri. Tidak boleh melakukan perjalanan bisnis. Karena kalimatnya kan umum, la tusyaddul rihal, tidak boleh mempersulit diri melakukan sebuah perjalanan kecuali ketika masjid. Perjalanan apa saja kan tidak dikhususkan. Perjalanan apa? Perjalanan apa saja kalau mau digunakan keumuman hadisnya. Apapun alasan perjalanannya, mau mudik, mau pulang kampung, mau mau perjalanan dinas, tidak boleh semua, tidak boleh haram, kecuali hanya ketika masjid ini saja. Cuma melihat tendensiusnya ketidaksenangan terhadap ziarah kubur sehingga menggiring hadis ini untuk digunakan hanya menyerang perbuatan ziarah kuburnya saja. Oleh sebab itu maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan ayat hadis ini, beliau juga mengutip beberapa riwayat yang lain yang pada kesimpulannya adalah bahwa yang dimaksud oleh hadis ini bukan melakukan perjalanan apa saja, tetapi setiap kalimat istisna dalam redaksi bahasa Arab itu mesti ada mustatsna minhumnya. Setiap kalimat pengecualian pasti ada yang dikecualikan, dan biasanya pengecualian dan dikecualikan itu adalah sesuatu yang sejenis. Semua jamaah Masjid Ar-Ridho ini makan nasi kecuali bapak itu. Semua jamaah Masjid Ar-Ridho ini makan nasi kecuali bapak itu. Bapak itu merupakan bahagian dari jamaah Masjid Ar-Ridho. Kalimatnya memang itu mestinya antara yang dikecualikan dengan pengecualiannya itu sejenis. Kan nggak nyambung kalau seandainya semua jamaah Masjid Ar-Ridho makan nasi kecuali jamaah Masjid Taufik, nggak nyambung kalimatnya. Karena konteks pembicaranya adalah jamaah Masjid Ar-Ridho. Kembali kepada hadis tadi, la tusyaddur rihal, tidak boleh melakukan perjalanan yang sulit kecuali ketika masjid. Maka konteksnya apa? Konteksnya itu adalah masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan ke masjid-masjid yang ada di dunia ini kecuali hanya kepada 3 masjid. Kenapa? Kita mau sholat di Masjid Ar-Ridho atau di Masjid Taufik atau di Masjid Silaturahim, di Masjid Al-Hidayah, Masjid Agung, Masjid Kubah Emas, Masjid Istiqlal, pahalanya sama, tidak ada perbedaan. Ngapain kita mempersulit diri? Kita biasa di Masjid Ar-Ridho kok sampai-sampai kita lari ke Masjid Istiqlal sholatnya. Pahalanya beda banyak? Kan tidak. Kecuali ketika masjid memang beda pahalanya. Sholat di Masjid Nabawi sama seperti 1000 masjid. Sholat di Masjidil Haram sama seperti sholat di 100.000 masjid. Karena pahalanya berbeda, maka boleh melakukan ibadah di masjid itu, melakukan perjalanan jauh untuk menuju masjid itu. Jadi konteks pembahasannya itu di pembahasan masjid. Kalau mau dikhususkan, kalau mau diumumkan, maka semuanya tidak boleh dilakukan dalam perjalanan apapun. Jangan mengkhususkannya kepada ziarah kubur karena sama sekali tidak disentuh di dalam hadis. Ini letak sisi perbedaan. Orang yang memahami letak sisi perbedaan ini maka akan lebih dewasa dan bijaksana di dalam menyikapi adanya sebuah perbedaan. Tidak perlu memaksakan ini. Sama seperti di media sosial ini kan lagi ramai. Ada yang memuji, ada yang mencaci tentang satu perbuatan seorang relawan di Gunung Semeru itu. Dilihatnya ada sesaji, gitu kan? Kemudian dicampakkan, ditendang. Ini syirik ini yang menyebabkan gunung itu meletus. Ini yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW itu berhadapan langsung dengan orang-orang masyarakat jahiliyah yang kesyirikannya itu luar biasa. Kesyirikan mereka itu luar biasa. Tidak bisa kita membandingkannya orang zaman sekarang dengan orang zaman jahiliyah. Tetapi sikap Rasulullah tidak seperti yang digambarkan oleh seorang pemuda itu. Kenapa? Yang pertama, apa kewenangan kita menghancurkan sesaji orang lain?
Tidak ada jaminan bahwa itu dilakukan oleh umat Islam. Dan ternyata benar, umat Hindu bereaksi, marah, tersinggung. Itu kepercayaan mereka dalam dirikan. Nah, makanya saya katakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang ceroboh. Ketika pun kita berada dalam kebenaran, maka kebenaran itu tetap harus dibingkis dengan kebaikan-kebaikan. Caranya itu harus dengan cara yang maklum. Mau 1000 sesaji itu ditendang, dihancurkan, tidak ada pengaruhnya dengan memperbaiki akidah umat, tidak ada pengaruhnya. Yang diperbaiki itu akidahnya, bukan sesajinya. Berhala-berhala di Masjidil Haram itu bukan dihancurkan begitu saja, tapi didakwahi orang-orang yang menyembah berhala itu, sehingga pada gilirannya mereka sendiri akan menghancurkan berhala-berhala itu, bukan sesajinya. Jadi jangan kita merasa bahwa ini sebagai bentuk tidak preventif agar sekiranya orang tidak melakukan kejahatan lagi, kesyirikan lagi segala macam. Kalau begitu nanti jangan, nanti kalau orang pasaran bilang, ya udah kalau gitu dipotong aja itu alat reproduksinya biar supaya nggak berpotensi berzina. Kan potensial juga itu untuk berzina. Namanya ada alatnya, kalau nggak ada alatnya kan nggak bisa berzina. Jadi caranya itu, ingisannya itu adalah cara yang makhluk. Meneladani Rasulullah SAW dalam dakwahnya secara totalitas. Begitu juga dengan tabarruk, ini bahagian dari sasaran yang dianggap perbuatan syirik. Saya lupa saya apakah sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tapi saya ringkas saja. Kalau seandainya sudah, sekedar untuk pengulang kaji. Kalau belum, ya setidaknya disampaikan beberapa poinnya saja. Bahwasanya tabarruk itu kan terambil dari kata barokah. Barokah itu artinya ziyadah wal nama' fil khair, tambahan dan pertumbuhan sesuatu yang baik. Makanya orang yang punya harta banyak, kemudian hartanya digunakan untuk kebaikan, itu barokah. Punya anak banyak, semuanya berakhlak baik, barokah namanya. Punya jabatan tinggi, kemudian amanah, itu barokah namanya. Jadi barokah itu sesuatu yang bertambah, bertumbuh, dan itu adalah sebuah kebaikan. Kalau ada orang nambah tapi nggak ada kebaikannya, bukan barokah. Hartanya makin banyak tapi makin pelit, itu bukan barokah. Istrinya banyak tapi semuanya itu berakhlak buruk, itu bukan barokah. Jadi barokah itu selain dia bertambah, dia juga baik. Sedangkan tabarruk berarti talabu ziyadah wan nama fil khair, meminta tambahan dan pertumbuhan dalam kebaikan itu disebut dengan tabarruk. Maka di dalam syariat Islam, tabarruk itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Walau adillatul katsirah, dan yang menunjukkan kebolehan itu banyak kok dalilnya. Malah terkadang kalau kita tunjukkan dalilnya, banyak orang yang terkejut dengan dalil. Oh, ada rupanya dalilnya begitu. Karena kita sering sekali menyalahkan orang lain, menyalahkan perbuatan orang lain, padahal bukan karena orang lain salah, tapi karena kita yang nggak tahu. Makanya para ulama membuat satu kaidah itu. Apa kaidahnya? Kaidahnya itu adamul ilmi bid-dalil laisa adaman bi'adami. Ketiadaan pengetahuan kita tentang suatu dalil bukan berarti dalil itu nggak ada. Makanya ketika kita melihat perbuatan orang, amalan orang, jangan cepat menyalahkan, tanya dulu. Kalau dia tidak mampu menjawab, mungkin karena dia orang awamnya. Tanya sama ulamanya, sama ustadznya. Karena cenderung orang awam ini tidak paham dalil. Maka tanya ulamanya, tanya ustadznya. Dalilnya sangat banyak sekali. Min jumlatiha, di antaranya ada ma thabata min tabarrukis sahabah. Apa yang telah tetap dari tabarruk yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum, wa istishfa'ihim bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meminta pertolongan dengan bekas peninggalan Nabi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, baik ketika Rasulullah SAW masih hidup, berarti disaksikan oleh Rasul, maupun setelah Rasulullah SAW wafat. Wa fi dzalika ahaditsu wa atharun katsiratun. Maka pada yang demikian itu ada banyak hadis dan athar. Nuriduha ba'daha ma'al ikhtisar. Kami menyebutkannya hanya sebahagiannya saja secara ringkas. Yang pertama,
Riwayat dari Sa'ad bin Sa'ad ini tentang kisah burdahnya Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah lagi pakai burdah, lagi pakai kain, ya, lagi pakai kain, dan sahabat ini meminta kain yang sedang dipakai oleh Nabi itu. Lalu para sahabat mencela perbuatan Sa'ad karena dia nggak sopan. Ini mesti dipakai Nabi kok itu mintanya. Apa kata Sa'ad? Dia katakan innama sa'altuhu iyyaha litakuna kaffani. Sesungguhnya aku meminta burdahnya atau kainnya Nabi itu yang sedang dipakainya agar sekiranya burdah itu nanti kain itu bisa dijadikan kafanku. Mungkin Nabi punya banyak kain, tapi kain itu kalau nggak dipakainya ya nggak ada keberkahannya. Jadi dia sengaja meminta itu yang sudah dipakai oleh Nabi. Oh jauh itu mau kata inna la bisahan Nabi SAW na'ani ukafan fiha. Dalam riwayat yang lain katakan bahwasanya kata Sa'ad ini, aku berharap mendapatkan keberkahan ketika Nabi memakai burdah itu agar sekiranya nanti kalau aku meninggal dunia, burdah itulah yang dijadikan sebagai kafanku. Jadi Sahal ini bertabarruk dengan kain yang sedang dipakai oleh Nabi SAW. Sahabat mencela permintaan Sahal ini ketika Rasulullah sedang memakai burdah itu bukan mencela dia bertabarruknya. Kemudian satu riwayat dari Asma binti Abu Bakar. Asma mengatakan bahwasanya dia menunjukkan sebuah jubah kebesaran, sebuah jubah yang besar. Kemudian dia katakan jubah ini dulu bersama dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini jubahnya Rasulullah dulu dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika dia meninggal dunia, akulah yang merawat jubah ini. Dan Nabi SAW pernah memakai jubah ini. Lalu kata Asma binti Abu Bakar, "Fanahnu nursiluha lil marwa fanastashfi biha." Maka kami sering menggunakan jubahnya Rasulullah SAW ini untuk kami basuh dan kami berobat dengan menggunakan jubahnya. Jadi jubah Nabi itu celupkan airnya dipakai berobat. Ini dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar. Bahkan bukan sendirian beliau melakukannya, tapi bersama dengan sahabat yang lain. Maka beliau katakan, "Fanahnu nursiluha." Menggunakan kata domir nahnu, kami biasa membasuh jubah Rasulullah SAW itu untuk orang yang sakit dan kami berobat dengan menggunakan jubah itu. Tabarruk dengannya. Begitu juga riwayat dari Abdullah bin Mawhib yang mengatakan bahwasanya ibunya mengutusnya menuju Ummu Salamah dengan membawa satu bejana berisi air. Lalu Ummu Salamah membawa sebuah botol yang terbuat dari perak. Di dalam botol itu ada rambut yang merupakan rambut Rasulullah SAW. Fakana idza asaba insan ainun aw syai'un, maka apabila ada orang yang terkena ain ini semacam parasit gitu ya, ditatap oleh orang lain kemudian menjadi sakit. Aw syai'un, atau sesuatu yang lain yang menyebabkan seseorang menjadi sakit, bu'itha ilaiha, maka diutuslah orang yang sakit itu, dikirimlah diantarlah orang yang sakit itu kepada Ummu Salamah. Lalu apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah? Ummu Salamah memasukkan air ke dalam botol yang ada rambut Nabi Muhammad SAW itu, fayashrabu minhu, maka orang yang sakit atau yang kena air tadi meminum dari botol itu. Lalu kata Abdullah bin Mawhib, dia katakan, "Fatolatu fil juljuli fawaitu syahawati Allah." Maka ketika aku lihat di dalam botolnya Ummu Salamah itu, aku melihat ada rambut berwarna merah yang merupakan rambutnya Rasulullah SAW. Berobat pakai rambut Nabi. Tadi berobat pakai jubahnya Nabi. Syirik dan keren. Ini adalah sahabat hadisnya sahih. Jadi di dalam kitab ini dikutip hadis sahih. Nanti bisa kita uji. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Begitu juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Ummu Sulaim itu membuka kotaknya yang berukuran kecil itu, kemudian dia menyeka keringatnya Rasulullah SAW, lalu dia memeras keringatnya Rasulullah SAW itu, lalu keringatnya itu dimasukkan ke dalam botol
Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, "Ma tasna'ina ya Umma Sulaim?" Apa yang kau buat itu wahai Umma Sulaim? Kenapa kau seka keringatku kemudian kau peras, kau masukkan keringat ke dalam botol? Faqalat, maka Umma Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina." Ya Rasulullah, kami berharap mendapatkan keberkahan dari keringatmu itu untuk anak-anak kami. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Asabati, benar yang sudah kau lakukan." Dibenarkan Nabi bertabaruk dengan keringat Nabi. Waqala Anas juga mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaqu yahliquhu." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan seorang tukang pangkas sedang memangkas rambutnya Rasul. Wa aqafa bihi ashabu, dan sahabat-sahabat Rasulullah mengelilingi beliau. Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin, dan tidaklah mereka berkeinginan melainkan agar sekiranya jatuhnya rambut Rasulullah SAW itu di tangan mereka. Keliling orang tua, begitu bapak ngomong jangan sampai rambut itu jatuh ke tangan orang lain, jatuh ke tangan orang lain. Dalam riwayat lain justru sengaja Rasulullah membagi-bagikan rambutnya. Rambutnya rambut pangkas. Tabarruk ini. Fakana sahabatu radhiyallahu anhum yahtafiduna bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam litabarruki wal istishfa. Maka para sahabat Nabi itu mereka menjaga rambut Rasulullah SAW untuk bertabarruk dan berobat. Ya, rambutnya pakai berobat. Wa qad thabata anna Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kana yad'u fi qalaswatihi min sya'rati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah tetaplah bahwasanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ini pedangnya Rasulullah SAW, panglima perang yang sangat dikagumi oleh para sahabat. Karena yad'u fi qalaswatihi min sya'rati Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ia meletakkan di dalam pecinya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaqatat qalaswatuhu fi ba'di qurubihi, pada sebuah peristiwa peperangan qalaswahnya itu, pecinya itu terjatuh. Fasyadda 'alaiha yab'athu 'anha, lalu Khalid bin Walid dengan susah payah mencari pecinya yang jatuh itu. Hatta angkara 'alaihi ba'd sahabati min kathrati man qutila bisababiha, sampai-sampai para sahabat itu mengkritisi perbuatan Khalid bin Walid karena sudah banyak orang yang meninggal dunia di peperangan, kok masih sibuk nyari kolang sulam. Ini lagi perang nih, lagi bunuh-bunuhan, kok sibuk nyari kolang sulam. Maka apa kata Khalid bin Walid? Lam af'al dzalika bisababi kolang sulam. Aku tidak melakukan yang demikian itu karena sebab mencari pecinya. Bal lima tadammanathu min sya'rihi sallallahu alaihi wasallam li alla uslaba barakataha wa taqwa fi aidil musyrikin. Tapi justru karena di dalam kolang suah itu, di dalam peci itu terdapat rambutnya Rasulullah SAW, dan aku tidak ingin kehilangan keberkahan dari rambut Rasulullah SAW itu, dan aku tidak ingin pula rambut Rasulullah jatuh ke tangan orang-orang musyrik. Jadi Khalid bin Walid itu pede di medan perang itu. Sama seperti saya pede, saya duduk di depan ini karena saya pakai cincin. Kalau nggak pakai cincin nggak pede, saya syirik kayak gitu. Ini dilakukan oleh Khalid bin Walid. Wah, banyak hadisnya ini, banyak sekali. Banyak sekali hadis masalah tabarruk ini. Lantas bagaimana kita bisa berani mensyirikkan orang yang bertabarruk? Mana kita berani? Hadis apa? Ini saya sudah baca berapa ini? Hadis sahih semua ini. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, macam-macam ini. Rata-rata yang Bukhari Muslim ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah juga menganjurkan kepada orang yang berkeluh kesah karena kemarau panjang. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, coba kalian buat itu makamnya Rasulullah SAW itu langsung bisa tembus ke langit. Jadi jangan sampai ada pembatasnya, dibuat kayak bolongan gitu. Mungkin pada masa itu tertutup dia. Karena apa? Karena makam Nabi kan di dalam rumahnya. Yang namanya rumah itu tertutup atapnya. Nah, ketika kemarau panjang, Aisyah suruh dibuka, biar supaya makam Nabi itu langsung menuju langit. Begitu dibuka orang tuh hujan.
Syirik ya kira-kira kurang. Tapi itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itu berhati-hati kita untuk mensyirikkan atau mengkafirkan orang lain karena dalilnya banyak ini bertabarruk ini. Orang banyak menggunakan rambut Rasulullah, jubahnya Rasulullah SAW, tadi ada keringatnya Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang lain, para sahabat juga berebut untuk mengambil air bekas wudhunya Rasulullah SAW. Bahkan satu riwayat pernah Mu'adz bin Jabal itu menawarkan kepada Rasul ketika Rasulullah hendak berwudhu, "Ya Rasulullah, mau pakai air wudhu yang baru atau air wudhu yang biasa dipakai oleh kaum muslim di tempat itu?" Apa kata Rasulullah? "Aku mau pakai air wudhu yang di tempat kaum muslimin itu agar aku mendapatkan keberkahan dari mereka." Kelas Nabi itu lebih keberkahan dari kaum muslimin. Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi dalil-dalilnya dan kita kunci saja keterangannya di sini. Ma hikmatut tabarruki bi athari salihin. Apa hikmah dan tabarruk kepada orang-orang saleh? Zakara ba'dul 'arifina anna hikmatat tabarruki bi athari salihin wa amakinihim wa ma yattasilu bihim anna amakinahum muttasilatun bi thiyabihim wa thiyabuhum ishtamalat 'ala ajsadihim wa ajsaduhum ishtamalat 'ala qulubihim wa qulubuhum fi hadrati rabbihim. Sebahagian orang arif menyebutkan bahwasanya hikmah dari bertabarruk kepada bekas peninggalan orang saleh ini dan tempat mereka dan segala sesuatu yang terhubung dengan mereka, bahwasanya tempat mereka itu terhubung dengan pakaian mereka. Pakaian mereka itu meliputi tubuh mereka dan tubuh mereka terkandung di dalamnya itu adalah hati mereka. Dan hati mereka itu adalah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aqallahu ala qulubihim min al-fuyudatir rabbaniyati sarat barakatuha ila ma yattasilu biha wa ma yujawiruha ka qouli ta'ala fa qadaqtu qabdatan min athar rasul. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah meliputi hati mereka dengan cahaya ketuhanan, maka keberkahannya pun akan terhubung ke sana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaha ayat 96, faqadtu qabdatan min athari rasul. Maksud di dalam ayat ini min athari hafili farasir rasul kama jaa fi tafasir. Bahwasanya bekas pijakan kaki kuda yang dikendarai oleh Rasulullah SAW itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bekasnya saja, bekasnya itu terhubung dengan kaki kudanya terhubung dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka itu menjadi sebab keberkahannya. Jadi ini bahagian dari tabarruk kepada peninggalan orang-orang saleh. Jadi kalau ditanya dalilnya apakah mereka punya dalil, ya sudah kita sebutkan dalil mereka masing-masing. Begitu juga dengan bertawassul. Jadi seperti yang saya kemukakan sebelumnya, secara ringkas saya jelaskan bahwa sebahagian saudara-saudara kita ini secara terang-terangan justru mengatakan bahwa perbuatan tawassul itu hanya dibolehkan kepada tawassul kepada asma-Nya Allah, tawassul kepada orang yang masih hidup, atau tawassul kepada amal soleh sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertawassul itu kan berwasilah. Jadi saya jelaskan sebelum saya detailkan nanti penjelasan di dalam kitab ini, saya jelaskan dulu bagaimana logikanya. Tawassul itu adalah wasilah. Seseorang itu menggunakan kedudukan orang lain untuk berwasilah mendekatkan dirinya kepada sesuatu yang lain. Seperti seorang anak ketika dia mau minta sesuatu kepada ayahnya, dia menggunakan nama ibunya. Seorang istri meminta sesuatu kepada suaminya menggunakan nama janinnya, itu namanya tawassul namanya. Mari kita uji siapakah yang paling salafi di antara kita. Orang yang bertawassul itu adalah orang yang paling salafi di antara salafi yang ada. Kenapa? Karena yang paling salaf itu Nabi Adam. Dan Nabi Adam alaihissalam itu bertawassul bukan dengan nama Allah, bukan dengan amal solehnya, bukan dengan orang yang hidup. Bahkan orang yang belum hidup.
Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Hadisnya adalah hadis qudsi, bagaimana ketika Nabi Allah SAW tergelincir dari surga, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah belum lahir. Artinya bukan sosok yang hidup dan tidak menyebut nama Allah, asmanya, dan tidak dengan amal saleh sendiri. Berarti orang yang bertawassul dengan menggunakan kedudukan orang lain meneladani orang yang paling salah. Siapa itu? Nabi Allah Adam alaihissalam. Mengingkari tawassul berarti mengingkari apa itu kata Nabi Adam alaihissalam. Baik. Dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi manfaat maupun mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi, baik mereka dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal dunia. Mereka tidak mampu memberi manfaat maupun mudarat secara mandiri. Kalau ada orang menganggap bahwa boleh bertawassul dengan orang yang hidup, kalau dengan orang yang mati tidak boleh, kenapa bisa muncul pemikiran yang seperti itu? Apakah orang yang hidup itu bisa memberi manfaat atau mudarat? Orang yang mati tidak mampu memberi manfaat atau mudarat? Berarti dia menganggap bahwasannya kalau bertawassul dengan orang yang orang yang melarang bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, apa alasan? Syirik. Ya, tuduhan mereka biasanya bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia adalah perbuatan syirik. Tapi kalau bertawassul dengan orang hidup, bukan syirik. Kan aneh ini. Ada standar ganda. Oh, bertawassul dengan orang hidup boleh. Kalau dengan orang mati tidak boleh. Kenapa? Kalau dengan orang mati syirik, kalau dengan orang hidup, kok jadi yang syirik? Apa bedanya? Oh, kalau orang yang masih hidup bisa memberi manfaat, kalau orang sudah mati tidak bisa memberi manfaat. Oh, itu kan kesyirikan itu. Kesyirikan itu ada di situ. Jadi ukurannya, apakah keyakinan kita bahwasanya sesuatu itu memberi manfaat atau mudarat secara mandiri atau tidak? Kalau ada keyakinan itu, berarti itu syirik. Kalau tidak ada, tidak menjadi syirik. Jadi yang digunakan oleh orang yang bertawassul terhadap orang yang masih hidup atau orang sudah meninggal dunia, itu bukan kemampuan seseorang yang dijadikan sebagai media untuk mewujudkan keinginannya, tapi menggunakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sayyid Muhammad bin Abbas dan Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitab beliau Mafahim Yajib Al-Sahah mengatakan bahwasanya sebenarnya ketika kita bertawassul dengan menggunakan kedudukan orang lain, itu sama seperti kita bertawassul dengan amal saleh kita sendiri. Sebab apa? Ketika kita bertawassul dengan menggunakan nama orang lain, baik dia masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia, hakikatnya kita bertawassul dengan diri sendiri. Karena sebab apa? Kita bertawassul dengan menggunakan nama mereka karena kita cinta kepada mereka. Kita berprasangka baik bahwasanya mereka adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Perasaan cinta itu adalah bahagian dari ibadah. Oke, Rasulullah katakan al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Maka perasaan cinta kepada orang saleh itu adalah bahagian dari ibadah. Jadi ketika kita bertawassul dengan menyebutkan nama orang saleh, hakikatnya kita menyebutkan amal ibadah kita, ya Allah, aku mencintai dia, aku menyebut dia di dalam doaku. Maka dalam konteks itulah kita bertawassul dengan nama dengan amalan kita sendiri. Jadi jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu akan menjadi aneh ketika ada orang melarang bertawassul dengan orang yang masih sudah meninggal dunia, tapi boleh bertawassul dengan orang yang masih hidup. Kalau mau dilarang, dua-duanya saja dilarang. Tidak separuh-separuh. Karena kedua-duanya sama saja. Jadi jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita harus membedakan mana dia ranahnya asbab dan mana ranahnya hakikat. Jadi ketika orang bertawassul mencari asbab, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau bertawassul mencari hakikat, itu sesuatu yang disalahkan. Boleh tidak kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Hakikatnya yang Maha Memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan asbab. Kenapa kita harus berdagang? Kenapa kita harus berbisnis? Kenapa kita harus bekerja? Bukan kita tidak percaya dengan rezeki Allah, tapi Allah menciptakan asbab untuk mengalirkan rezekinya kepada kita dengan jalan apa? Dengan jalan ikhtiar kita.
Kita berobat dari satu rumah sakit ke rumah sakit berikutnya, dari satu klinik kepada klinik berikutnya, dari satu dokter kepada dokter berikutnya, sampai mungkin kita diantarkan kepada seorang tabib, seorang pengobat tradisional sekalipun. Itu jangan kita mencari asbab kesembuhan, bukan menuhankan dari satu dokter kepada dokter yang banyak kali Tuhan dirinya, bukan menuhankan satu rumah sakit kepada rumah sakit yang lain, banyak kali rumah sakit jadi Tuhan kita tidak. Kita mencari asbab. Bahkan ketika ada orang mengatakan aku yang menyembuhkan dia, bukan berarti dia syirik. Karena sebab apa Nabi Isa AS juga mengatakan demikian di dalam Al-Quran. Ana uhyiyal amwat, aku yang menghidupkan suatu mati. Tapi Nabi Isa AS menyebutkan itu karena sebab asbabnya, bahwa secara asbab dialah yang menghidupkan orang yang mati tadi. Tapi hakikatnya Allah yang maha menghidupkan. Oleh sebab itu jangan melihat Allah SWT, antara iman dan syirik itu sangat tipis sekali. Maka sulit kita untuk mengkategorikan itu pada sisi orang lain. Tapi kita bisa mengkategorikan itu pada sisi kita. Oleh sebab itulah makanya mengobati kesyirikan dan menanamkan keimanan ke dalam diri seseorang itu dalam bentuk mau'izah, pengajaran. Tidak bisa dengan menghancurkan berhala karena akan muncul berhala berikutnya. Tidak bisa menghancurkan sesaji karena akan memunculkan sesaji berikutnya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara pendidikan. Oleh sebab itulah makanya coba kita lihat bagaimana kearifan dakwahnya para wali terdahulu. Budaya Hindu itu kental dengan sesaji. Lalu para ulama datang berdakwah. Apa sesaji yang biasa mereka berikan? Mereka buat sesaji untuk jin, mereka buat sesaji untuk dewa, mereka buat sesaji untuk penghuni pohon atau apapun bentuknya. Ini tidak ditentang secara totalitas oleh para wali. Itulah dakwah yang manis dan indah itu. Kenapa mereka memberikan sesaji itu? Karena mereka berharap mendapatkan perlindungan, mereka mendapatkan pertolongan. Karena tidak jarang jin juga mengganggu, baik dalam skala kecil, pribadi, atau keluarga, bahkan masyarakat bisa diganggu jin. Cuma kita di zaman perkotaan ini saja mungkin nggak begitu terasa interaksi kita dengan jin. Kalau zaman dulu kan terasa kan itu interaksinya dengan jin. Oleh sebab itu maka mereka membuat sesaji-sesaji itu sebagai bentuk ganti dari keselamatan mereka kepada jin. Lalu para ulama, para wali yang datang berdakwah tidak menolak sesajinya, cuma ubah cara memberikan sesajinya. Kalau biasanya sesaji itu diberikan dalam bentuk mempersembahkan kepada jinnya, kemudian sesaji itu dirubah dalam bentuk acara selamatan. Ya boleh aja, nggak apa-apa, sama seperti biasa. Tapi makanannya dibagi-bagikan ke orang, atau makanannya disedekahkan kepada binatang. Ini namanya sedekah bumi, sedekah laut, begitu ya. Tapi ya kita lihat ya sesuai itu. Kalau sedekah laut itu bagaimana? Ya yang dikasih itu makanan seperti konsentrat untuk makanan ikan-ikan, gitu kan. Sedekah kepada ikan-ikan. Kalau misalnya sedekah kepada binatang burung, misalnya ya kasih jagung atau apa, gitu ya. Ya ini sesaji tapi bukan dalam kitabas. Ulama mengajarkan, kalau yang mampu memberikan perlindungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka buatlah sesaji itu dalam bentuk sedekah. Kita kumpul-kumpul, kita berdoa, kemudian makanannya kita makan bersama, atau kita sediakan makanan untuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ikan, burung, atau binatang apa gitu. Itulah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dan masih bertradisi, walaupun hidupnya masih terasa. Tetapi cara berdakwah itu tidak hitam putih, karena dakwah itu kita menawarkan, bukan menghakimi. Jadi kita demikian mungkin pada pembahasan kali ini. Sebelum itu, mana tahu yang mau ditanyakan, insya Allah kita dapat mendiskusikan. Iya, sekarang.